Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fakrezi dengan NIM 12150114774. Ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul Text to Speech Bahasa Minang Dialek Pariaman menggunakan metode FITS. Masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu bahasa adalah cara komunikasi manusia baik lisan maupun tulisan. Dan Indonesia memiliki sekitar 724 bahasa daerah, termasuk bahasa Minangkabau, dengan dialek Pariaman yang mencerminkan karakteristik unik di masyarakatnya. Namun, dominasi bahasa asing di era digital saat ini sangat mengancam keberlangsungan bahasa daerah, dengan 15 dari 750 bahasa daerah sudah punah dan 139 terancam punah, menurut jurnal dari Naibaho pada tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknologi untuk menarik minat penggunaan bahasa Pariaman. Dengan menggunakan teknologi text-to-speech, memungkinkan masyarakat Pariaman, terutama yang mengalami kesulitan membaca seperti tunanetra, untuk dapat lebih mudah memahami kosakata dan pengucapan bahasa Pariaman, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap bahasa ini. Metode Variational Inference Text-to-Speech atau yang disingkat dengan FITS merupakan pendekatan terbaru yang dapat menghasilkan suara yang lebih realistis dan natural. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat dihasilkan model suara yang akurat dan mampu menangkap nuansa serta intonasi yang sesuai dengan daerah Pariaman tersebut. Nah, adapun rumusan masalah dan batasan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan metode FITS untuk mengubah teks menjadi suara yang sesuai dengan karakteristik dan pelestarian bahasa Minang dialek Pariaman. Dan yang batasan masalah yaitu terdapat 2 poin. Poin pertama, dataset memiliki sebanyak 500 kalimat dengan 4-5 kata yang kemudian direkam. Yang kedua, data audio menggunakan rekaman suara perempuan dewasa berusia 46 tahun yang merupakan orang asli dari Pariaman. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan dataset bahasa Minang dialek Pariaman berupa teks dan audio, mengimplementasikan teknologi text-to-speech bahasa Minang Pariaman dengan menggunakan metode FITS, serta melakukan pengujian menggunakan MOS atau yang disingkat dengan Mian Opinion Score. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu melestarikan bahasa Minang Pariaman agar dikenal secara luas melalui teknologi text-to-speech, serta dapat membantu penutur terkhusus penduduk asli dengan kesulitan membaca, meningkatkan penggunaan bahasa daerah Pariaman dalam kehidupan bersosial, serta memfasilitasi kerjasama dan pengenalan budaya antara komunitas bahasa Minang dan komunitas dialek lainnya. Nah, masuk ke poin text-to-speech. Apa itu text-to-speech? Text-to-speech adalah proses mengubah teks menjadi suara digital yang dapat didengar menyerupai suara manusia, yang mana text-to-speech ini menurut jurnal dari Ardiansyah pada tahun 2023. Text-to-speech ini juga tidak hanya berguna untuk pelestarian bahasa, namun juga menjadi alat penting untuk kegunaan seperti interaksi antara manusia dan komputer, serta asisten virtual, hingga membuat konten untuk digunakan pada teknologi selanjutnya. Text-to-speech melibatkan 2 langkah, yaitu mengubah teks menjadi fonem dan mengubah fonem menjadi suara. Proses ini dilakukan secara berurutan, di mana teks menjadi masukan dan suara menjadi keluaran. Seperti gambar berikut, konversi teks ke fonem dan konversi fonem ke ucapan. Model TTS ini berbasis neural, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas ucapan jika dibandingkan dengan metode seperti sintesis artikulatory. Nah, bahasa Pariaman. Di Indonesia, salah satu negara dengan memiliki bahasa yang beragam, sekitar 724 bahasa daerah tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Menurut Feleni dan Suryadi 2023, bahasa Minangkabau adalah salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia. Penggunaan bahasa ini mulai berubah karena berbagai macam alasan yang terjadi. Variasi bahasa Minangkabau tersebar dengan luas di berbagai wilayah daerah Sumatera Barat. Variasi-variasi inilah yang disebut dengan dialek.
Dialek merupakan standar dasar dari sebuah bahasa. Dialek sendiri sering dihubungkan dengan seseorang ataupun kelompok. Nah, bahasa Minangkabau ini dibagi menjadi 4 dan bahasa Pariaman termasuk dari salah satu dari yang keempat tersebut dan termasuk bagian dari dialek pesisir. Nah, berikut adalah perbedaan bahasa Pariaman dengan bahasa Padang. Di mana di sini bisa kita lihat di dialek Padang, Uda itu merupakan abang laki-laki. Berbeda dengan dialek Pariaman, Uda tersebut diganti dengan Ajo yang diartikan dengan abang laki-laki. Begitu juga dengan Uni, kalau di Pariaman itu elok, kalau di Padang tuh Uni. Nah, kalau Kasiko itu di bahasa Padang, sedangkan Kamai atau kemari itu digunakan di dialek Pariaman. Dan juga Kasinan yaitu kesana, sedangkan di Pariaman yaitu kaingkin. Dan di dialek Padang itu diam, itu anyang, sedangkan di dialek Pariaman itu ano. Nah, masuk ke poin Fitz. Nah, apa sih itu Fitz? Fitz adalah metode sintesis suara teks ke ucapan end-to-end yang sepenuhnya paralel yang menghubungkan dua modul sistem TTS melalui variabel laten dan menghasilkan audio yang lebih alami dibandingkan model 2 tahap yang dijelaskan pada jurnal Zhao dan Yang pada tahun 2003. Fitz terdiri dari text encoder, prediktor, durasi stokastik berbasis aliran untuk memproses teks, variasi autoencoder yang mempelajari fitur laten dari audio, serta decoder berbasis generator diskriminator yang mengubah fitur laten menjadi ucapan. Berdasarkan jurnal dari Yan et al. 2023. Model Fitz sendiri mencakup prediktor durasi stokastik yang memungkinkan model untuk menyintesis ucapan dengan ritme yang berbeda dari teks masukan yang sama. Model Fitz ini lebih baik dalam kesamaan emosional dan kealamian, terutama pada pernyataan panjang. Model ini menunjukkan kinerja yang konsisten dalam berbagai skenario, termasuk sintesis ucapan netral dan emosional. Arsitektur Fitz. Fitz ini memiliki dua gambar arsitektur, di mana yang pertama yaitu trading procedure dan juga yang kedua yaitu inference procedure. Setelah kita telah mengumpulkan data, maka selanjutnya kita melakukan pelatihan dengan Fitz. Nah, tahapan pertama melakukan text encoder, di mana di text encoder ini kita menginputkan teks yang diubah menjadi representasi fonem, yang mana text encoder ini mengonversi menjadi representasi laten teks dengan mengubah teks menjadi encoding numerik yang menyimpan informasi penting dari fonem. Yang kedua yaitu projection. Hasil dari text encoder kemudian diproyeksikan dalam tahap projection menjadi parameter distribusi laten yang memungkinkan model menggambarkan hubungan antara teks dan audio dalam bentuk statistik. Selanjutnya, tahap ini yaitu masuk ke monatomic alignment search, di mana tahap ini melibatkan pencocokan antara representasi teks dari hasil text encoder dan audio, di mana setiap fonem dan teks dipetakan dengan durasi dan posisi yang tepat dalam urutan audio. Dan setelah itu masuk ke tahapan flow, yaitu mentransformasikan distribusi laten yang diproyeksikan menjadi distribusi sesuai dengan karakteristik audio. Memungkinkan konversi input acak menjadi output audio yang realistis. Nah, setelah di tahapan flow, balik lagi ke tahapan stochastic duration predictor, di mana model memprediksi durasi setiap fonem secara stochastik, menambahkan noise untuk membuat durasi fonem lebih fleksibel dan realistis. Posterior dan setelah menambahkan noise, selanjutnya itu kita masuk ke posterior encoder, di mana di tahapan ini hasilnya tadi kita proses untuk mendapatkan spektrogram linear audio untuk menghasilkan representasi laten audio yang dipotong agar lebih kecil dan mudah dikodekan, sehingga sesuai dengan inputan teks. Decoder ini menghasilkan suara mentah yang dapat didengar secara alami. Dan yang terakhir yaitu raw waveform. Raw waveform ini merupakan output dari hasil proses alur text to speech ini dengan merepresentasikan sinyal suara dalam bentuk aslinya. Nah, setelah semua proses alur tahapan telah dilakukan,
Langkah selanjutnya di penelitian ini yang akan dilakukan yaitu dilakukan pengujian MOS, di mana pengujian ini menggunakan 50 dataset berupa kalimat yang telah disiapkan ke dalam model FITS dengan berbentuk suara. Metode MOS ini menggunakan skala penelitian 1 hingga 5 untuk mengukur kualitas secara tingkat kesesuaian dataset dengan suara asli. Berikut adalah tabel 5 skala 1 hingga 5, di mana terdapat peringkat kualitas terbaik, baik, sedang, rendah, hingga yang buruk. Nah, sekian dari presentasi hasil seminar proposal saya. Selanjutnya, jika ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.